Ya, alhamdulillah, alamin. Puji syukur kepada Allah, kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dalam pertemuan virtual ini sebagai rangkaian dari workshop penyusunan dan pemutakhiran standar penjaminan mutu Universitas Nurul Jadid. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak narasumber yang kami hormati dan Bapak Ibu tim perumus standar penjaminan mutu Universitas Nurul Jadid, hari ini adalah hari ke-7, okay. Hari ke-7 dari workshop penyusunan dan pemutakhiran standar penjaminan mutu. Hari kedua terakhir ya untuk presentasi, karena kemudian besok kita libur dulu karena Prof Wahyudi ada acara wisuda nggih Prof besok ya. Nggih, wisuda nggih. Ya, ada wisuda dan kita akan sambung lagi di hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 insyaallah. Baiklah, Bapak narasumber dan Bapak Ibu tim perumus, ini sambil kita menunggu rekan-rekan tim perumus yang lain untuk bergabung, karena memang ini ada terkendala, Prof. Rata-rata kawan-kawan tim perumus ini kan di struktural ya, mereka harus ngantor setiap hari ke kampus, dan ternyata setelah sampai di kampus kami ada sedikit trouble jaringan internet gitu. Jadi mungkin masih sedang berupaya untuk koneksinya. Baik, mungkin kita ke Pak Sulis dulu untuk presentasi. Ya, Pak Sulis, beliau akan mempresentasikan standar dan formulir mutu hasil PKM. Ya, Pak Sulis ini Kaprodi S1 Teknik Elektro, Prof. Jadi pengalaman beliau dalam PKM ataupun penelitian hibah-hibah baik itu di kementerian atau dari yang lain itu memang sudah langganan, Prof. Sampai pernah cerita ke saya itu sudah bosen nerima hibah katanya, Prof. Itu Pak Sulis. Baik, monggo Pak Sulis, bisa waktu dan layar kami persilahkan. Ya, assalamualaikum. Selamat pagi, Bro. Jadi bukan Waalaikumsalam. presentasi ya. Saya kira ini ya apa ya? Hanya sharing aja, ya sharing. Kalau saya itu belum sempat membuat presentasi yang harus saya sampaikan ya. Intinya kan sebagai dosen kita memang harus punya roadmap untuk penelitian atau pengabdian ke depan ya. Jadi apa yang sudah pernah kita lakukan nanti bisa biar terekod. Dan itu juga harus nyambung dengan prodi. Sehingga nanti antara roadmap prodi dan roadmap dosen itu juga ada benang merah. Kalau misalkan nanti tidak ada sambungnya antara roadmap prodi dan dosen, itu nanti nggak ada kejelasan ya. Jadi arah penelitian dari dosen-dosen ini kemana? Misalkan prodi elektro maunya diarahkan ke EBT, tetapi kalau tidak ada roadmap dari prodi yang disampaikan atau disosialisasikan ke dosen, itu dosen punya artikel-artikel sendiri atau judul sendiri yang di luar dari roadmap prodi, Pak. Ya, harapannya nanti memang prodi harus buat roadmap yang disosialisasikan ke dosen, kemudian dosen juga akan membuat roadmap mereka yang mengacu pada roadmap prodi. Ya, itu sih harapan saya ke sana, Pak. Sehingga tujuan dari visi misi prodi yang memang nanti ke arah mana itu akan tercapai. Itu kalau di penelitian atau di pengabdian tingkat dosen ya, di prodi. Kalau tingkat universitas saya nggak ikut-ikut, tapi kalau di prodi saya kira seperti itu, Bro. Ya, mohon masukannya, Bro. Pak Sulis, mohon izin ya, saya akan bantu untuk menampilkan draft dokumennya ya.
untuk yang standar hasil PKM. Selanjutnya kita akan diskusikan seperti itu. Kita akan telah bersama-sama, Pak Sulis, nggih. Ya, sudah terlihat nggih, Bapak Ibu. Ya, ini monggo Pak Sulis, nanti saya bantu untuk scroll-nya. Iyalah, Silakan Pak Sulis, bisa mulai kita diskusi dari poin 4 ini. punya saya Pihak yang bertanggung jawab. Iya, betul Pak. Kalau yang memang penetapannya kan dari Pak Rektor ya, dari Pak Rektor. Kemudian pelaksananya memang di sini kan di LP3M, lembaga yang mengarah ke situ, Lemlit ya. Kemudian evaluasi apakah melibatkan Pak, beberapa pimpinan juga Pak, selain LP3M. Nah, Pak Sulis. Silakan bisa dilanjutkan Pak Sulis. Maka Pak Sulis ada ujian. Mungkin Pak Freddy bacakan aja Pak. Mungkin tadi kan Pak Sulis katanya ada apa ujian skripsi ya? Oke, sudah terlihat Prof. G. Baik, ini tadi dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, Pak Sulis sempat bertanya untuk berkaitan dengan pihak yang akan melakukan evaluasi, apakah
cukup apa yang sudah tercantum di sini, mulai dari Kepala LP3M, kemudian Kepala Bidang PKM, Ketua Program Studi, kemudian LPPM. Apakah juga mungkin bisa melibatkan unsur pimpinan yang lain, barangkali itu dekan atau direktur, atau mungkin GKM atau GJM, seperti itu, Prof. Kemudian untuk pernyataan isi standar, Wakil Rektor 3, Kepala P3M dan Kepala PKM menjamin standar hasil PKM mencakup kedalaman dan keluasan materi PKM, baik itu yang dasar, terapan, atau pengembangan. Wakil Rektor 3, Kepala P3M dan Kepala Bidang PKM menjamin bahwa materi PKM baik yang dasar, terapan, dan pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang berdampak pada perubahan, pembentukan, dan pembangunan bangsa di masa depan dan kemanusiaan berbasis kearifan lokal serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Wakil Rektor 3, Wakil P3M, Kepala Bidang PKM menjamin bahwa kedalaman PKM sesuai kualifikasi akademik, peneliti, dan skema. Mungkin di sini yang dimaksud pelaksana. Ya, mungkin pelaksana, Prof, yang dimaksud di sini, atau dosen ya. Kemudian mungkin saya kasih tanda dulu. Wakil Rektor 3, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PKM menjamin bahwa materi pada PKM dasar berorientasi pada luaran yang berupa penjelasan atau penentuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kajian model, dan postulat baru. Wakil Rektor 3, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PKM menjamin bahwa materi pada PKM terapan berorientasi pada luaran yang berupa inovasi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri. Wakil Rektor 3, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PKM menjamin bahwa materi pada PKM pengembangan berorientasi pada luaran berupa pengembangan model atau produk purwarupa yang telah diuji coba ke arah produk komersial. Wakil Rektor 3, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PKM menjamin bahwa materi PKM dasar terapan harus menunjang mutu proses pembelajaran dan lintas disiplin. Wakil Rektor 3, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PKM memastikan materi PKM mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis PKM. Wakil Rektor 3, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PKM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil PKM secara berkala dan berkelanjutan. 10. Wakil Rektor 3, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PKM wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin 9 menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar hasil PKM. 11. Kepala LP3M memastikan proses pelaksanaan PKM sesuai standar hasil PKM. 12. Ketua Program Studi memastikan bahwa isi PKM sesuai dengan roadmap PKM program studi. 13. Dosen melaksanakan PKM yang sesuai dengan visi misi UNUJA serta mendorong pada kesejahteraan masyarakat, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan daya saing bangsa. Untuk proses PPIPP-nya, penetapan itu ditetapkan oleh mulai dari rektor membentuk tim perumus, dan selanjutnya tim perumus menjadikan visi misi UNUJA sebagai tolok ukur. Kemudian tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan standar hasil PKM. Kemudian tim perumus merancang draft hasil PKM menggunakan rumusan ABCD atau KPI. 5. Tim perumus melakukan uji publik dalam bentuk survei terhadap
dosen sebagai bahan dalam penyempurnaan rumusan standar hasil PKM yang mengikuti pengembangan iptek dan kebutuhan masyarakat. 6. Tim rumus merevisi standar hasil. 7. Tim rumus melaporkan kepada rektor. 8. Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat. Dan selanjutnya, rektor mengajukan kepada yayasan rancangan standar hasil PKM. Pada tahap pelaksanaan standar, LP3M melakukan sosialisasi standar hasil. Kemudian Kepala LP3M bersama dengan Kepala Kabid PKM menyusun rencana kebutuhan sumber daya. Kemudian Kepala LP3M dan bidang PKM melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor 3, Dekan, dan Ketua Program Studi terkait dengan pelaksanaan standar hasil PKM. 4. Kepala LP3M dan Kepala Bidang PKM melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya standar hasil meliputi peningkatan kemampuan pengabdian dosen melalui pendampingan, pelatihan, dan workshop. Kemudian penyediaan wadah publikasi ilmiah melalui jurnal ilmiah berkala dan penerbitan buku. Yang kelima, dosen melaksanakan kegiatan pengabdian sesuai standar hasil PKM yang telah ditetapkan. Kepala Bidang PKM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar hasil PKM. Kepala LP3M melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan standar hasil PKM. Tahap evaluasi ini dilakukan oleh Kepala Bidang PKM, melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil, kemudian evaluasi pelaksanaan standar hasil PKM dapat dilakukan melalui audit mutu internal yang dilakukan oleh LPPM dan laporan berkala yang dibuat oleh LP3M. Yang ketiga, Kepala Bidang PKM melakukan analisis terhadap capaian pelaksanaan hasil standar hasil PKM oleh dosen minimal 1 kali per tahun dengan mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian jika ada dan memberikan rekomendasi. Pada tahap pengendalian standar, Kepala LP3M melakukan tindakan koreksi dan pengendalian pelaksanaan standar hasil. Kemudian Wakil Rektor 3 dan Kepala LPPM memastikan bahwa tindakan koreksi telah dilakukan. Poin peningkatan standar, Kepala LP3M dan Kepala Bidang PKM mempelajari hasil, evaluasi dan pengendalian standar. Kemudian Kepala LP3M menyelenggarakan rapat dengan mengundang para pihak terkait dengan standar hasil PKM. Kepala LP3M bersama Kepala LPPM merumuskan rancangan peningkatan standar hasil PKM. Kemudian Kepala LP3M menyerahkan kepada Rektor rancangan peningkatan standar hasil PKM. Selanjutnya Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat. Yang terakhir, Rektor mengajukan kepada Yayasan rancangan peningkatan standar hasil PKM yang telah memperoleh pertimbangan Senat untuk memperoleh penetapan. Strategi pelaksanaan standar. Yang pertama, Kepala LP3M menyusun Renstra PKM, skema PKM, dan standar hasil PKM. Kedua, Kepala LP3M dan Kepala Kabid PKM menyusun rencana kerja anggaran tahunan atau RKT. 3. Kepala LP3M mensosialisasikan standar hasil PKM secara menyeluruh ke pemangku kepentingan, baik itu dosen dan tenaga kependidikan. Untuk poin yang ini, apakah perlu, Prof, ini di secara literally dicantumkan tidak hanya pada dosen dan tenaga kependidikan, tapi juga kepada mahasiswa misalkan, karena PKM kami di Unuja juga melibatkan mahasiswa untuk berkolaborasi pada beberapa PKM yang dilakukan oleh dosen. Kemudian selanjutnya Kepala LP3M dan Kepala Bidang PKM melaksanakan peningkatan kompetensi pengabdian dosen. Kemudian Kepala LP3M dan Kepala Bidang PKM mendorong peningkatan publikasi dosen. Kemudian Kepala LP3M dan Kepala Bidang PKM melakukan kerjasama dengan berbagai mitra untuk peningkatan standar hasil PKM.
Untuk indikator ketercapaian ini masih belum terupdate Prof. Ini masih 2020 sampai 2022. Nanti ini kita update. Nanti kami sampaikan pada penanggung jawab Pak Sulis untuk melakukan update mulai dari 2023 hingga 2027. Untuk ini nilai-nilai kuantitatifnya ini masih memang belum diupdate. Mohon masukannya Prof untuk bagaimana idealnya kita menentukan standar-standar secara kuantitatif dari setiap indikator yang ada ini. Misalkan apakah berkaitan dengan jumlah dosen, kemudian rasio dosen dengan mahasiswa, atau mungkin juga terkait anggaran atau seperti apa. Nah, ini ambil contoh kasus ini seperti ini Prof. Jumlah PKM di poin 8 ini. Jumlah PKM dosen yang melibatkan mahasiswa dalam 1 tahun. Ini sejak tahun 2020 kita sudah merencanakan ada 125, kemudian 177, di tahun 2022 itu 225. Nah, ini kolaborasi antara dosen dan mahasiswa yang juga kita masukkan pada skema KKN. Salah satunya pada skema KKN ataupun dalam program-program yang lain. Nah, ini for dokumen terkait laporan tahunan unit kerja, laporan hasil PKM, laporan monitoring dan evaluasi hasil PKM, formulir orisinalitas dan kehasilan PKM, formulir review, ujian atau seminar proposal PKM, formulir review ujian atau seminar hasil PKM, dan formulir review publikasi. Kalau di poin ini mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman dari LP3M, kalau ada yang keliru. Kalau poin-poin ini Prof, itu kami sudah ada di aplikasi Eris Bank namanya. Aplikasi Eris Bank ini aplikasi yang dibangun oleh LP3M untuk kegiatan penelitian dan PKM yang dilakukan dosen ataupun dengan mahasiswa. Nah, yang pertama kan Referensi mulai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Baik, kurang lebih sama Prof dengan yang kemarin, hanya ini mungkin yang perlu kita perbaiki ini kalau 2018 sampai 2042. Rencana induk penelitian dan pengabdian ini pada LP3M mungkin nanti bisa menyampaikan juga. Ini 2023 hingga 2027. Mungkin sementara itu Prof yang saya bisa bantu untuk presentasinya Pak Sulis. Monggo masukannya dari jenengan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Freddy. Mohon scroll ke atas Pak, yang judulnya tadi apa? Standar apa tadi? Judul Standar hasil Prof. Hasil PKM. OPKM ya. Standar hasil. Oh ya, standar hasil PKM ya. Oke. Terus dalam itunya Pak, dalam rasionalisasinya, narasinya apa kira-kira? Dalam rasionalisasi. Rasionalisasi seperti ini Prof. Standar hasil PKM sebagai target mutu hasil pelaksanaan kemudian bagi masyarakat. Penyelesaian masalah. Oke. Hasil. Ya, baik Pak.
Tadi di bawah ya, di poin mana? Nah, di poin 5, Pak. Poin 5. Subheading 5 ya, subheading 5. Ya. Nah, itu ada mungkin kata-kata yang kurang itu ya, yang nomor 2. Kalau nomor Kedua. 1 kan standar hasil nggih. Nggih. Standar hasil. Terus bahwa materi PKM Ya. PKM pengembangan. Ya. Nah, itu apakah materi atau hasil itu? Terus yang di bawah juga nomor 4 ya. Nomor 4 bahwa materi pada PKM, nah itu. Nah, apakah dia Oh, materi, apakah dia hasil? oke, Nanti oke. ya coba di apa namanya? Di highlight dulu, nanti baru Nggih. dicerna lagi nggih. Nggih. Apakah memang dia materi, apakah memang harusnya dia hasil kan? Nggih. Nggih. Ya, ya. Termasuk yang nomor 5, bahwa nomor 6 ya. Nggih, Pak. Nah, terus yang nomor 5 Pak, judulnya Pak, headingnya nomor Oh, 5. ini. Pernyataan isi standar ya. Oh iya ya, Nggih. pernyataan isi standar hasil. Oke. Kan sudah hasil ya, hasil pengabdian. Ya. Terus berikutnya pelaksanaan Bisa. Pak. kerja dosen PKM. Nah, tadi kan Pak Freddy kan meminta saran ya untuk Nggih. sosialisasi ke dosen dan mahasiswa. Oh, nggih. Kalau memang itu targetnya adalah untuk meningkatkan katakanlah keterlibatan dosen, Ya. maaf, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen ya, memang sebaiknya di itu Pak, disosialisasikan gitu. Nah, tapi Oh, kan yang di situ kan kan itu ya, tendik ya. tendik, Pak. Nah, tendik ya. Nah, Ya. kalau tendik kan sebenarnya relevansinya bukan ke arah hasil ya, ataupun itu ya, mungkin ke arah pengelolaan ya. Nggih. Kalau yang main goal-nya itu adalah keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, berarti ya saya sarankan dicantumkan mahasiswanya gitu. Oh, yang ini, Pak ya. Nggih. Nah, Berarti yang tenaga kependidikan apa tidak perlu, Pak? nah itu saya kurang apa? Kurang Nggih. apa Mungkin namanya? sementara saya tambahkan, Pak. Nggih. Ya, kurang tahu kebutuhan atau ke apa ya istilahnya ya? Program di itu ya, Nggih. program di Unuja. Karena kan Siap. apakah manajemennya, apakah katakanlah pengelolaan dananya, ataupun katakanlah publikasinya, apakah publikasinya nanti katakanlah kita bisa klaim ke katakanlah apa namanya bagian tata usaha atau apa yang itu yang kita tidak paham Pak. Ya, Siap. ya. Terus yang ini Pak, yang indikator ini ya, ini Nggih. memang katakanlah pertama ya, sumbernya itu Renstra, indikatornya jumlah integrasi kegiatan PKM dalam pembelajaran dalam 1 tahun akademik ya, 1 tahun akademik. Mungkin angkanya sudah itu ya, sudah sesuai ya, kuantitatif. Cuma periode waktunya 1 tahun akademik itu, nah itu kan skala itunya bagaimana ya? Jadi katakanlah kalau tahun 2023 mungkin 10, terus 2024 20. Jadi kalau saya ya sarannya mungkin yang 1 tahun akademiknya itu mungkin di itu aja Pak, mungkin di limit ya. Jadi jumlah integrasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran mata kuliah ya. Jadi Nggih.
Nanti untuk tahun 2023 itu targetnya 10, terus tahun 2024 20 ya. Nanti kalau dia melebihi 10 kan berarti kan sudah melebihi target begitu. Nggih. Kan baseline-nya nggih. Nggih. Ini belum terupdate, Prof. Untuk yang 10, 20 ini angka-angkanya belum terupdate. Iya, artinya begini Pak. Maksudnya dalam Bapak membuat indikator Nggih. itu yang indikatornya kan dalam setahun ya. Ya, betul. Oh, oke oke. Ya mungkin saya paham ya. Mungkin yang oke oke ya. Ya, satuannya setahun ya. Oke oke. Baik baik Pak. Saya paham ya. Nggih. Terus presentasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa. Peta jalan PKM. Nah, ini Pak, tadi kan yang Pak Sulistianto ya, Ya. sampaikan bahwa Prodi memiliki roadmap ya, roadmap penelitian, PKM ya, Nggih. PKM. Terus dosen juga memiliki roadmap PKM, nah gitu. Nah PKM. itu mungkin sebaiknya dimasukkan sebagai indikator juga Pak. Ya, jadi sumbernya Renstra bidang EKM, indikatornya setiap dosen pada prodi sudah memiliki atau dosen atau roadmap prodi dengan roadmap dosen mana ya, dievaluasi atau bagaimana ya. Nah, sehingga nanti tahun timeline waktunya tahun itu, nah Bapak bisa isi apakah jumlah, apakah persentase gitu. Oke. Persentase ya lebih itu ya. Jadi kalau tahun 2023, kalau sekarang katakanlah baseline-nya mungkin 30, nah mungkin kenaikannya berapa begitu. Sehingga pada tahun 2027 ya ditargetkan 100% dosen sudah atau 100% roadmap dosen dengan roadmap prodi itu sudah Sesuai. ya link atau sesuai kayak gitu. Jadi hal-hal itu yang yang dapat dijadikan sebagai indikator tadi Pak. Indikator ya hasil PKM khususnya yang tadi roadmap. Nah, terus yang lebih itu lagi kan tadi kalau ke bawah Pak, presentasi, terus ada HKI HKI dalam bentuk paten sederhana dalam 1 tahun akademik, terus hak cipta. Oke ya, memang kalau paten sederhana akan ya paten dan paten sederhana kan nggak bisa setahun 2 tahun ya. HKI itu yang cepat, terus TTG, nah terus luaran PKM dalam pengabdian dalam bentuk buku atau book chapter, terus sekitar 20 ya, jadi katakanlah 5 ya tiap tahun. Yang ke bawah Pak, yang ke bawah ya. Nah mungkin jurnalnya ya, jurnal PKM ya. Apakah sudah ada dalam bentuk publikasi jurnal? Jumlah doang. Kan HKI, terus HKI-nya ada paten, ada hak cipta, terus TTG, karya seni, rekayasa sosial. Nah mungkin jurnalnya Pak ya. Oke. Jurnal nggih. Jurnal. Ya. Jurnal. Ya, karena tadi di satu lagi di poin 6 berapa Pak ya? 6 ya sebentar. Kayaknya di atasnya Pak, D ya? D. Tadi saya baca menyediakan wadah publikasi ilmiah ya. Enggak. Itu sepertinya di ini. Di penetapan atau di ya. Bentar, mana ya tadi? Saya sempat baca ya.
Ke bawah Pak kayaknya. Atau 6, di sini 6 sih. 6 Pak ya. 6A, ya. 6 rumusan mungkin B Pak ya, B 6B 6B. A. Oh ini Pak, iya Nah. 4B. Ya, penyediaan wadah publikasi ilmiah melalui jurnal ilmiah berkala dan penerbitan buku. Nah, Oke. berarti kan kalau buku kan sudah itu ya, sudah Oke. apa namanya? Sudah ada indikatornya. Siap. Ya. Nah, Bapak di sini menyebutkan penyediaan wadah publikasi ilmiah, ya. Ya, Bukan publikasi ilmiah tapi wadahnya. wadahnya. Ya, berarti kan katakanlah apa? Mungkin LP3M atau LP2M memiliki jurnal PKM atau apa kayak gitu. Kan Iya, wadah. iya. Ya, Nah, memang sudah ada Pak. nah Sudah berarti ada di mungkin LP3. disebutkan aja Pak di indikatornya itu mungkin kalau lebih Ya. itu. Ya. Jadi yang sekarang mungkin berapa? 2 atau 3, nanti targetnya berapa? Oh, dimasukkan pada Indikator. indikator ya. Ya, Oh. sebaiknya Pak. Ya. Ya, tapi ini saran saja ya, saran saja. Oke. Ini. Ya, karena nanti kalau enggak itu Bapak enggak kelihatan itunya. Siap. Karena intinya kan apa yang kita kerjakan itu bisa terlihat di sini, Pak. Siap. Kalau nggak terlihat kan nanti ya boleh dibilang kan apa ya, sia-sia gitu ya. Baik Pak. Oke. Mungkin itu aja Pak yang. Oke. Baik. Terima kasih Prof. Wahyudi Oke. untuk masukannya. Ya, ini mohon maaf ini saya membantu dari Pak Sulis tadi. Tiba-tiba kok terjadwal pada ujian skripsi hari ini. Baik, mungkin kita lanjut Pak ke pemateri berikutnya atau presentasi berikutnya itu ada Bapak Jasri. Nah, Bapak Jasri dulu. Bapak Muhammad Jasri akan mempresentasikan mengenai standar dan formulir mutu jati diri kepesantrenan. Bapak Muhammad Jasri ini Kepala Lembaga Pembinaan Pondok Mahasiswa atau POMAS, Pak. Baik, Bapak Jasri, gimana Pak? Sudah siap? Pak, ya. Halo, nggih Pak. Pak Beredi. Iya. Untuk slide-nya ditampilkan Pak. Saya pakai Oh, HP. siap Pak. Baca. Ya. Sudah dikirim Pak nggih? Sudah. Oke, siap. Oh iya Pak, baik Pak. Bentar Pak. Video saya enggak. Ya, mohon ditunggu Pak Jasri, ini masih loading. Iya. Ya, baik, saya akan share screen Pak Jasri. Apa? Oke, sudah terlihat Pak Jasri? Sudah Pak. Oke, monggo. Saya akan bantu scroll Pak Jas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, video saya agak masih sudah saya mau ngampung punyanya. Terima kasih untuk ini standar jati diri kepesantrenan. Itu ada penanggung jawab,
Ada perumus, pemeriksa, persetujuan, pertimbangan, penetapan, dan pengendalian. Ini nanti biar nanti kalau ada sesuatu yang salah biar nanti kita cross check kembali. Langsung ke bawah, Pak. Ini daftar isi langsung ke bawah. Ini visi misi yang punya UNUJA dan tujuannya kan sama yang nilainya tadi. Langsung ke rasionalisasi standar. Rasionalisasi standar jati diri pesantrenan, penyelenggaraan perguruan tinggi dan penyelenggaraan perguruan tinggi serta peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi dan standar nasional pendidikan tinggi yang merupakan pelaksanaan UU nomor 12 tahun 2012 yang mengatur tentang kewajiban perguruan tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SDG. Untuk yang standar diri pesantrenan ini adalah standar tambahan, Pak. Langsung ke bawah, standar diri pesantrenan merupakan standar tambahan yang ditetapkan oleh Universitas Nurul Jadid. Standar diri pesantrenan perlu ditanamkan agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di dalam kampus tapi di luar kampus, sehingga yang terbangun dalam masyarakat adalah trilogi dan panca kesadaran santri. Ini kesadaran pesantren. Karena sesuai dengan visi dan misi, trilogi dan panca kesadaran pesantren itu adalah masuk dalam sebuah visi dan misi UNUJA. Standar jati diri standar jati diri kepesantrenan juga ditujukan untuk mewujudkan visi misi Universitas Nurul Jadid sebagai lembaga terkemuka, profesional dan akuntabel dalam menyelenggarakan penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah yang berlandaskan pada trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid. Oh, ini belum diganti ini, belum diganti sesuai dengan visi dan misi. Definisi istilah dikasih merah, Pak. Definisi istilah jati diri adalah rasa tanggung jawab dari seorang santri atau mahasiswa dalam menjalankan nilai-nilai Islam, trilogi dan panca kesadaran santri Pondok Pesantren Nurul Jadid. Tapi di sini ini bukan hanya seorang santri atau mahasiswa, tapi dosen masuk di sini. Apa langsung dibahas ya, Pak? Langsung dikomentari atau gini? Ini sesungguhnya jati diri. Ya, nanti ada trilogi. Trilogi adalah nilai-nilai dasar Pondok Pesantren Nurul Jadid yang kemudian diintegrasikan dalam menentukan arah kebijakan dan dalam pelaksanaan program yang meliputi al-ihtimam bil furudil ainiyah, al-ihtimam bi taqdir kabair, al-ihtimam bi husnul adab ma'allah ma'al khalq. Panca kesadaran santri, panca kesadaran adalah tengah Pondok Pesantren Nurul Jadid yang kemudian diinternalisasikan dalam menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan program yang meliputi kesadaran beragama, kesadaran berilmu, kesadaran bermasyarakat, kesadaran berorganisasi. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar diri kepesantrenan: 1. Rektor, 2. Wakil rektor 1, 3. Lembaga LP Omas, 4. Ketua program studi, 5. Kepala LPPM, 6. Kepala LSPK sebagai laksana standar kompetensi keagamaan. 5. Pernyataan isi standar jati diri kepesantrenan. 1. Seluruh sivitas akademika di Universitas Nurul Jadid wajib memahami dan mengimplementasikan visi misi, tujuan dan sasaran Universitas Nurul Jadid dalam penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan institusi. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memahami serta mengimplementasikan pernyataan mutu Universitas Nurul Jadid dalam pengelolaan institusi. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memperkenalkan dan menjadikan simbol-simbol Universitas Nurul Jadid sebagai penanda jati diri Universitas Nurul Jadid kepada publik. 4. Meningkatkan jadwal kajian keislaman yang diselenggarakan oleh Universitas Nurul Jadid, fakultas, prodi, dan lembaga kemahasiswaan.
5. Setiap dosen mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam mata kuliah yang diajarkan. 6. Pimpinan, dosen, dan tenaga pendidikan melaksanakan kegiatan berjamaah di musola kampus setiap waktunya. 6. Proses PPEPP pada standar jati diri pesantrenan. Penetapan standar. 1. Rektor membentuk tim perumus yang terdiri dari kepala LP Pomas, ketua program studi, dan kepala LPPM untuk menetapkan standar jati diri pesantren. Yang kedua, tim perumus menjadikan visi misi UNIJA sebagai tolak ukur perancangan hingga penetapan standar jati diri kepesantrenan. 3. Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan standar jati diri kepesantrenan. 4. Tim perumus merancang draft standar jati diri kepesantrenan dengan menggunakan rumusan Audit Behavior Competence Degree atau KPI Key Performance Indicator. 5. Tim perumus melakukan uji publik dalam bentuk survei terhadap dosen sebagai bahan dalam penyempurnaan rumusan standar jati diri kepesantrenan yang mengikuti perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat. 6. Tim perumus merevisi standar jati diri kepesantrenan berdasarkan rumusan uji publik. 7. Tim perumus melaporkan kepada rektor rancangan standar jati diri kepesantrenan. 8. Rektor mengajukan pertimbangan kepada senat atas rancangan standar jati diri kepesantrenan. 9. Rektor mengajukan kepada yayasan rancangan standar jati diri kepesantrenan yang telah memperoleh pertimbangan senat untuk memperoleh penetapan. Bawah Pak. B. Pelaksanaan standar. Kepala LPPM melakukan sosialisasi standar jati diri pesantrenan yang telah disahkan sehingga diketahui, dipahami, dan dijadikan pedoman oleh program studi. Kepala LP Pomas melakukan standarisasi jati diri pesantrenan di Universitas Nurjadi. 3. Kepala LP Pomas melakukan standarisasi rencana pembelajaran jati diri pesantrenan yang akan digunakan sebagai standar mutu pembelajaran. 4. Kepala LSPK melakukan standarisasi asesor jati diri kepesantrenan sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan. Kepala LSPK melakukan sertifikasi jati diri kepesantrenan kepada Sivitas Akademika Universitas Nurjadi. Ketua program studi menerjemahkan standar jati diri pesantrenan yang telah disahkan ke dalam kurikulum program studi sesuai dengan keunggulan dan kekhasan masing-masing. C. Evaluasi standar. Kepala LP Pomas dan Ketua Program Studi melakukan evaluasi pelaksanaan standar jati diri pesantrenan secara periodik. Evaluasi pelaksanaan standar jati diri pesantrenan dapat dilakukan melalui audit mutu internal yang dilakukan oleh LSPPM, laporan berkala yang dibuat oleh Kepala LSPK. 3. Kepala LP Pomas dan Ketua Program Studi melakukan analisis terhadap capaian pelaksanaan standar jati diri kepesantrenan minimal 1 kali per tahun, mengidentifikasi penyebab ketidakcapaian, dan memberikan rekomendasi. D. Pengendalian standar. Kepala LP Pomas dan Ketua Program Studi memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman hasil monitoring yang dilakukan oleh Kepala LPPM serta hasil audit untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan standar serta melakukan tindak koreksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 2. Kepala LP Pomas dan Ketua Program Studi melakukan tindak lanjut hasil temuan setiap penyimpangan dan atau kegagalan pencapaian standar yang ditetapkan. Kepala LP Pomas melakukan tindak lanjut yang sudah dilakukan kepada Wakil Rektor 1 dan Kepala LPP. 4. Wakil Rektor 1 dan Kepala LPM memastikan bahwa tindakan koreksi telah dilakukan. Peningkatan standar. Wakil Rektor 1, Kepala LP Pomas, Ketua Program Studi bersama Kepala LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian standar jati diri kepegawaian.
2. Wakil Rektor 1, Kepala Pemas, Ketua Program Studi bersama Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi, dapat berbentuk rapat pleno atau rapat tinjauan manajemen dan sejenisnya, dengan mengundang seluruh penjabat unit kerja terkait dengan pencapaian standar jati diri tersebut. 3. Wakil Rektor 1, Kepala Pemas, Ketua Program Studi, Kepala bersama Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap pernyataan isi dalam standar jati diri. 4. Wakil Rektor 1, Kepala Pemas, Ketua Program Studi bersama Kepala LPPM melakukan revisi pernyataan isi standar jati diri kepesantrenan yang lebih baik daripada standar sebelumnya, peningkatan standar jati diri. Kepala LPPM menyerahkan kepada Rektor rancangan peningkatan standar jati diri. Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan peningkatan standar jati diri pesantren. Rektor mengajukan kepada Yayasan rancangan peningkatan standar jati diri pesantrenan yang telah memperoleh pertimbangan Senat untuk memperoleh penetapan. 7. Strategi pelaksanaan standar jati diri kepesantrenan. Universitas Nurul Jadid memiliki buku pedoman standar jati diri pesantrenan. Universitas Nurul Jadid melakukan sosialisasi standar jati diri pesantrenan ke seluruh sivitas akademika. Universitas Nurul Jadid melaksanakan pesantren mahasiswa bagi seluruh mahasiswa baru setiap tahun. 4. Wakil Rektor 1 melakukan koordinasi dengan dekan dan kepala lembaga pembinaan pondok mahasiswa terkait pelaksanaan standar jati diri kepesantrenan di Universitas Nurul Jadid. 8. Indikator capaian jati diri untuk targetnya masih belum kami perbaiki. Sumber 1, Renstra bidang pendidikan, persentase mahasiswa yang berdosari di Pondok Pesantren Nurul Jadid. 2. Renstra bidang pendidikan, persentase dosen yang aktif mengikuti kajian rutin. Renstra bidang pendidikan ini masih belum diperbaiki. Yang 9, dokumen terkait standar jati diri, standar mutu dan sertifikasi jati diri, laporan hasil evaluasi capaian mutu diri, laporan tahunan terkait dengan standar jati diri, buku referensi, undang-undang, peraturan menteri, keputusan menteri, peraturan badan akreditasi, statuta Universitas Nurul Jadid, rencana induk penelitian dan pengabdian, rencana strategis. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Prof. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jasri untuk presentasinya. Mohon berkenan kemudian Prof. Wahyudi untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Jasri. Bapak penyataannya tegas sekali ya. Cuma sebelumnya saya mohon maaf nanti kalau saran saya ini tidak karena saya backgroundnya bukan pesantren ini Pak. Jadi maaf kalau nilai-nilai yang Bapak maksud mungkin tidak sama atau berbeda dengan pemahaman saya begitu. Saya sangat suka dari Pak ini tadi di sandarnya itu dalam pernyataan isi standarnya sangat tegas ya, sangat tegas sekali. Coba Pak ini bisa di standar ya, isi standar ya, ya, isi standar. Nah ini ya, contohnya gini, seluruh sivitas akademika di Universitas Nurul Jadid wajib memahami dan mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Nurul Jadid dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan institusi. Terus yang kedua, ya, pernyataan mutu. Nah, berikutnya adalah memperkenalkan dan menjadikan simbol-simbol ya. Itu terus, nah ini, meningkatkan jadwal kajian keislaman yang diselenggarakan oleh universitas, fakultas, prodi, dan lembaga kemahasiswaan. Ya, nanti setiap dosen mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ya dalam mata kuliah yang diajarkan ya, diajarkan. Nah, ini apakah tadi yang
apa namanya? Yang tadi sebenarnya ingin saya tanyakan Pak Jasri nggih. Karena ini kan standar nggih, standar kepesantrenan yang akan diterapkan dalam apa istilahnya SPMI nggih, SPMI di Unuja. Nah tadi saya sempat berpikiran, katakanlah nilai-nilai tadi ada trilogi, terus juga ada panca ya, panca kesadaran tadi. Nah, apakah itu dimuat dalam satu mata kuliah tersendiri atau diintegrasikan gitu ya? Nah makanya di sini Bapak sudah membuatnya ya. Setiap dosen mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam mata kuliah yang diajarkan. Nah, apakah yang dimaksud dengan keislaman itu yang tadi Pak, yang apa namanya, yang trilogi tadi dengan yang panca kesadaran atau berbeda? Nah ini yang mungkin nanti Pak Jasri bisa apa namanya, membreakout-nya lagi ya, membreakout-nya lagi. Oke. Kalau memang itu cukup dikatakanlah apa namanya, trilogi ya, trilogi, ya tidak apa-apa karena ya trilogi tadi kan ada fardu ain ya, fardu ain, terus besar, terus berbudi luhur, yang tadi kan katakanlah mungkin respect nih terhadap sesama makhluk nih. Nah katakanlah kalau pelajarannya fisika katakanlah kayak gitu. Nah terus kira-kira trilogi ajaran trilogi itu yang mengena ke katakanlah yang berhubungan dengan fisika itu kira-kira kalau mungkin di Al-Quran atau apa, mungkin di ayat berapa atau apa, nah itu kalau seandainya tidak dibuat dalam mata kuliah sendiri, tapi terintegrasi dengan mata kuliah yang bersangkutan. Nah mungkin itu yang saran saya Pak, saran saya ini untuk Pak Jasri. Nah terus tadi indikatornya juga kalau di apa namanya, di panca kesadaran itu kan ada kesadaran untuk berorganisasi. Nah, kesadaran untuk berorganisasi. Nah, ini cara mengukurnya bagaimana? Nah, ini yang mungkin perlu di apa namanya, dijelaskan apakah mungkin setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti katakanlah mungkin studi Islam intensif atau pelatihan kepemimpinan atau apa, itu yang indikatornya harus disebutkan Bang. Oh, itu ya Pak, harus dimasukkan nanti ya Pak. Ya, sebaiknya Pak, karena nanti kalau ditanya, loh Bapak mengukur kesadaran berorganisasi ini dari mana? Apakah dalam arti berapa kali mahasiswa itu dalam arti membuat diskusi kelompok atau apa kayak gitu ya? Karena kan intinya kan kesadaran berorganisasi, nggih. Nah, nanti masuk di indikator. Di indikator, nggih, indikator. Nah, terus tadi kan mengikuti kajian rutin, nggih. Nah, tadi di mana? Nah, ini persentase tenaga kependidikan yang aktif mengikuti kajian rutin kepesantrenan. Nah, ini 40%, 50%, 60%. Nah, ini 40% ini apakah kehadiran, ya, kehadirannya saja sudah dihitung sebagai katakanlah panca kesadaran itu atau dihitung sebagai aktif itu. Nah, ataukah katakanlah kayak gini, mohon maaf ya, mungkin pengajian terus katakanlah masing-masing apa namanya, masing-masing peserta ya atau tenaga pendidikan ataupun mahasiswa ataupun dosen ya memberikan materi secara bergantian, nanti baru direkognisi menjadi katakanlah muatan dari tadi panca kesadaran ataupun trilogi ya. Karena kalau hanya hadir saja, nah itu saya juga nggak tahu apa kayak gitu. Nah terus juga menurut pemahaman saya ya, apakah juga katakanlah alumni Nurul Jadid ataupun staf dosen atau tendik katakanlah memiliki kemampuan sebagai imam sholat atau apa kayak gitu ya.
Nah, itu juga saya pikir kan hal-hal kecil yang apa ya, Ya. yang menjadi standar nggih, Nggih. yang menjadi standar Karena gitu. nanti nggih. Karena di biologi dan pada kesadaran santri itu kan nanti Nggih. nama-namanya kan ada SPK di sini, lembaga sertifikasi profesi dan kompetensi. Itu Nggih. nanti semua mahasiswa pendidik, dosen itu akan disertifikasi, Pak. Kemudian Nggih, nggih, akhirnya nggih. Nah, terutama indikatornya Pak, nggih, sing yang jelas, gitu, yang jelas ya. Karena begini Pak, apa namanya? Ya ini mungkin saya juga melihat beberapa permasalahan, nggih. Permasalahan yang terjadi di sekeliling kita itu begini. Dengan masa pandemi itu, ya masa pandemi itu, nah itu kan waktu puasa terus sholat ya itu kan kebanyakan kita kan nggak bisa berjamaah di masjid atau di musola kayak gitu, Ya. baik sholat waktu maupun sholat taraweh kayak gitu. Nah itu ada beberapa tetangga dan teman dan juga saudara, nah itu kepala keluarganya itu nggak berani menjadi imam, ya nggak berani menjadi imam. Jadi apa namanya, biarpun untuk keluarganya sendiri gitu, untuk keluarganya sendiri, untuk anak, untuk istri, nah itu ada yang tidak berani jadi imam. Nah itu kan saya pikir ya harapan saya kalau alumni Nurul Jadid kan pasti tidak punya istilahnya tidak seperti itu nggih, harapannya nggih. Ya punya standar gitu. Nah itu yang ingin saya melihat muncul di sini Pak gitu. Nggih. Intinya ya, begitu. indikator ya. Nggih, Nggih. indikatornya jadi pokoknya lulusan saya tuh harus begini, ini harus terlihat, ini harus terlihat, ini harus terlihat. Jadi yang nanti yang sehingga yang tadi saya sampaikan di lapangan itu tidak terjadi kan gitu. Oke. Mungkin intinya begitu Baik, Pak. Pak. Nggih. Oke, baik. Oke. Terima Monggo, kasih Pak. masukannya Pak. Nggih, nggih, sami-sami nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jasri untuk presentasinya hari ini. Meskipun Pak Jasri ini ada kendala di kamera, tapi Pak Jasri masih berupaya tetap bisa melakukan presentasi maksud saya. Ya, memang beliau memang sudah luar biasa, Prof. Gitu. Saya kenal beliau dari awal itu sudah memang cenderung perfeksionis lah, kira-kira gitu. Perfeksionis idealis. Terima kasih Pak Jasri. Mungkin selanjutnya kami akan ke Bu Duratul Hikmah, ya. Bu Duratul Hikmah untuk melakukan presentasi. Ibu Duratul Hikmah ini akan mempresentasikan mengenai standar dan formulir mutu kompetensi keagamaan. Beliau adalah Kasubit Sertifikasi Keagamaan dan Kebahasaan di Lembaga Sertifikasi Profesi dan Keagamaan. Baik, kepada Ibu Duro, kami persilahkan. Terima kasih Pak Brady. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas, Bu. Terdengar. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Prof. Pagi, Bu. Sudah hampir siang ini, tapi sepertinya. Geng. Baik, saya mulai presentasinya karena ini berhubungan dengan presentasi yang barusan Pak Jasri tentang jati diri pesantrenan. Saya di bagian keagamaannya. Izin share screen. Mohon izin presentasi, Prof. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang standar kompetensi keagamaan yang ada di Universitas Nurul Jadid. Ini dimulai dengan proses pembentukan standar kompetensi, yaitu yang dirumuskan oleh
tim perumus, kemudian diperiksa oleh Wakil Rektor 1 dan disetujui oleh Rektor, kemudian dan dipertimbangkan oleh Ketua Senat dan ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan kemudian dikendalikan oleh Kepala LPPM. Selanjutnya, standar sistem penjaminan mutu internal Universitas Nurul Jadid, yaitu berasal dari visi misi Universitas Nurul Jadid, menjadi perguruan tinggi berkeadaban yang memiliki basis tata kelola unggul, good governance university dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid. Berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan tahun 2022. Sepertinya ini perlu diedit tentang tahunnya atau memang seperti ini, Ge? Nanti mungkin dibantu oleh Pak Brady. Kemudian misi Universitas Nurul Jadid menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran baik teori maupun praktek untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan. 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan nomor 4. Sebentar, Pak. Baik, mohon maaf. Kami langsung ke poin 4. Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar kompetensi keagamaan, yaitu penetapan dilakukan oleh Rektor, kemudian pengendalian dan peningkatan dilakukan oleh Wakil Rektor 1, kemudian Kepala LSPK, mohon maaf, Kepala LSPK itu sebagai lembaga sertifikasi profesi dan kompetensi, bertanggung jawab di bidang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Kemudian Ketua Program Studi bertanggung jawab di bidang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan juga. Kemudian Kepala LPPM bertanggung jawab dalam hal evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kompetensi keagamaan. Pernyataan 5, pernyataan isi standar kompetensi keagamaan, yaitu 1. Universitas Nurul Jadid menetapkan standar kompetensi keagamaan sebagai sebuah kewajiban yang terdiri dari standar furudul ainiyah, standar baca tulis Al-Quran, standar Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, dan standar kepesantrenan. Universitas Nurul Jadid memiliki lembaga sertifikasi profesi dan kompetensi sebagai lembaga pelaksana, pengendalian, dan penjaminan mutu keagamaan. 3. Universitas Nurul Jadid menyediakan asesor sertifikasi keagamaan. 4. Universitas Nurul Jadid memiliki unit kegiatan mahasiswa bidang keagamaan. 5. UNUJA menyediakan sarana dan prasarana untuk lembaga sertifikasi profesi dan kompetensi dan unit kegiatan kemahasiswaan bidang keagamaan. 6. Universitas Nurul Jadid memiliki menyediakan fasilitas untuk unit kegiatan mahasiswa bidang keagamaan. 7. UNUJA memastikan sivitas akademika tersertifikasi bidang keagamaan. 8. Lembaga sertifikasi profesi dan kompetensi melakukan standarisasi rencana pembelajaran di bidang keagamaan. Kemudian 9. Lembaga sertifikasi profesi dan kompetensi melakukan standarisasi asesor keagamaan. 10. Lembaga sertifikasi profesi dan kompetensi melakukan sertifikasi keagamaan kepada seluruh sivitas akademika Universitas Nurul Jadid. Itu bagi tentunya karena seluruh sivitas ada mahasiswa, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan semua, Prof.
Kemudian 11, LSPK melakukan standarisasi kelulusan keagamaan di Universitas Nurul Jadid. Dan ini dilakukan sebagai persyaratan kelulusan mahasiswa. Jadi mahasiswa semester akhir dimulai dari tahun sekarang itu di standar kelulusan mahasiswa semester akhir itu distandarisasi keagamaannya. Akan ada tes untuk sertifikasi keagamaan untuk setiap mahasiswa. Kemudian nomor 12, sertifikasi keagamaan menjadi syarat kelulusan mahasiswa Universitas Nurul Jadid. 13, perpustakaan menyediakan buku elektronik dan repositori untuk kompetensi keagamaan. Kemudian 14, judul buku, buku elektronik, dan repositori untuk kompetensi keagamaan di perpustakaan minimal sebanyak 500 judul. Kemudian 15, rasio judul buku, buku elektronik, dan repositori untuk keagamaan itu dengan jumlah mahasiswa di perpustakaan sebanyak 1:5. 16, Ketua Prodi, Ketua Program Studi menetapkan standar keagamaan ke dalam mata kuliah yang ada di kurikulum Prodi. Kemudian nomor 6, proses PPEPP pada standar kompetensi keagamaan. A, penetapan standar. 1, rektor membentuk tim perumus yang terdiri dari kepala LSPK, ketua program studi, dan kepala LPPM untuk menetapkan standar kompetensi keagamaan. Kemudian 2, tim perumus menjadikan visi dan misi UNUJA sebagai tolak ukur perancangan hingga penetapan standar kompetensi keagamaan. 3, tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan standar kompetensi keagamaan. 4, tim perumus merancang draft standar kompetensi keagamaan dengan menggunakan rumusan ABCD, Audience, Behavior, Competence, Degree, atau KPI, Key Performance Indicators. Kemudian 5, tim perumus melakukan uji publik dengan bentuk survei kepada dosen sebagai bahan dalam penyempurnaan rumusan standar kompetensi keagamaan yang mengikuti perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat. 6, tim perumus merevisi standar kompetensi keagamaan berdasarkan rumusan uji publik. 7, tim perumus melaporkan kepada rektor rancangan standar kompetensi keagamaan. 8, rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan standar kompetensi keagamaan. 9, rektor mengajukan kepada yayasan rancangan standar kompetensi keagamaan yang telah memperoleh pertimbangan Senat untuk memperoleh penetapan. Kemudian B, pelaksanaan standar. 1, kepala LSPK melakukan sosialisasi standar kompetensi keagamaan yang telah disahkan sehingga diketahui, dipahami, dan dijadikan pedoman oleh program studi. 2, kepala LSPK melakukan standarisasi keagamaan di Universitas Nurul Jadid. 3, kepala LSPK melakukan standarisasi rencana pembelajaran keagamaan yang akan digunakan sebagai standar mutu pembelajaran mandiri. Kemudian 4, kepala LSPK melakukan standarisasi asesor keagamaan sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan. 5, kepala LSPK melakukan sertifikasi keagamaan kepada Sivitas Akademika Universitas Nurul Jadid. 6, ketua program studi menerjemahkan standar kompetensi keagamaan yang telah disahkan ke dalam kurikulum program studi sesuai dengan keunggulan dan kekhasan masing-masing. C, evaluasi standar. 1, kepala LSPK dan ketua program studi melakukan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi keagamaan secara periodik. 2, evaluasi pelaksanaan standar kompetensi keagamaan dapat dilakukan melalui A, audit mutu internal yang dilakukan oleh kepala LPPM, B, laporan berkala yang dibuat oleh kepala LSPK. 3, kepala LSPK dan ketua program studi melakukan analisis terhadap capaian pelaksanaan standar kompetensi keagamaan minimal 1 kali per tahun, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian jika ada dan memberikan rekomendasi. D, pengendalian standar. 1, kepala LSPK dan ketua program studi memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman hasil monitoring yang dilakukan oleh kepala LPPM serta hasil audit untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya
penyimpangan standar serta melakukan tindak koreksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 2. Kepala LSPK dan Ketua Program Studi melakukan tindak lanjut atas hasil temuan setiap penyimpangan dan atau kegagalan pencapaian standar yang ditetapkan. 3. Kepala LSPK melaporkan tindak lanjut yang sudah dilaksanakan kepada Wakil Rektor 1 dan Kepala LPPM. 4. Wakil Rektor 1 dan Kepala LPPM memastikan bahwa tindakan koreksi telah dilakukan. Kemudian peningkatan standar. 1. Wakil Rektor 1, Kepala LSPK, Ketua Program Studi bersama Kepala LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian standar kompetensi keagamaan. 2. Wakil Rektor 1, Kepala LSPK Program Studi, Ketua Kaprodi bersama Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi, dapat berbentuk rapat pleno atau rapat tinjauan manajemen dan sejenisnya, dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan pencapaian standar kompetensi keagamaan. 3. Wakil Rektor 1, Kepala LSPK dan Kaprodi bersama Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap pernyataan isi dalam standar kompetensi keagamaan. 4. Wakil Rektor 1, Kepala LSPK, Kaprodi bersama Kepala LPPM melakukan revisi pernyataan isi standar kompetensi keagamaan yang lebih baik daripada standar sebelumnya. Kemudian 5, Kepala LPPM menyerahkan kepada Rektor rancangan peningkatan standar kompetensi keagamaan. 6, Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan peningkatan standar kompetensi keagamaan. 7, Rektor mengajukan kepada Yayasan rancangan peningkatan standar kompetensi keagamaan yang telah memperoleh pertimbangan Senat untuk memperoleh penetapan. Kemudian 7, strategi pelaksanaan standar kompetensi keagamaan. 1. Universitas Nurul Jadid mendorong peningkatan kompetensi keagamaan bagi sivitas akademika melalui pembinaan keagamaan dan sertifikasi keagamaan. 2. UNUJA mengembangkan kurikulum keagamaan dan sertifikasi keagamaan. 3. UNUJA mendorong peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi keagamaan. 4. UNUJA mendorong pengembangan pembelajaran keagamaan berbasis teknologi informasi. 5. Universitas Nurul Jadid menetapkan standar kompetensi keagamaan yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa. Kemudian 8, indikator ketercapaian standar kompetensi keagamaan. Itu yang pertama di Rensta di bidang pendidikan. Indikatornya dokumen formal kebijakan dan peraturan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan sertifikasi keagamaan bagi sivitas akademika. Kemudian di nomor 2, lembaga yang memiliki fungsi pelaksanaan sertifikasi keagamaan untuk menjamin, mengontrol, dan mengevaluasi mutu keagamaan di lingkungan sivitas akademika UNUJA. 3, dokumen bukti pelaksanaan proses sertifikasi keagamaan mencakup tata cara penilaian dan evaluasi, legalitas dan pengangkatan asesor, hasil penilaian, legalitas penugasan asesor, berita acara hasil dan evaluasi sertifikasi keagamaan, dokumentasi. 4, dokumen bukti pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pencapaian mutu kompetensi keagamaan di lingkup Universitas Nurul Jadid. 5, dokumen pendirian lembaga integrasi ini maksudnya lembaga sertifikasi profesi dan kompetensi. Nanti saya ubah. Kemudian presentase nomor 6, presentasi mahasiswa yang memiliki sertifikasi kepesantrenan dan keaswajaan itu mencapai 25% mencapai 75% di tahun 2022. Kemudian dokumen terkait standar kompetensi keagamaan, 1, standar mutu dan sertifikasi keagamaan, laporan hasil evaluasi capaian mutu keagamaan, 3, laporan tahunan terkait dengan standar kompetensi keagamaan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon saran dan komentarnya Prof. Wahyudi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Duro atas presentasinya. Monggo bisa langsung kepada Prof. Wahyudi memberikan tanggapan dan masukannya. Baik, terima kasih Pak Freddy. Terima kasih Ibu Duratu atas presentasinya.
saya agak bingung ya membedakan antara sertifikasi keagamaan dengan tadi yang pesantrenan ya. Tapi kalau dilihat dari standar tadi yang pertama ya, yang Bu ya, coba Bu di standar yang pertama, Standar yang pertama. pernyataan standar. Yang pertama Bu, yang itu kayaknya di poin 3 ya, subheading 3 mungkin ya. Terus atasnya Ini lagi, standar. atasnya lagi Bu. Ya, ini ya. Jadi yang dimaksud dengan kompetensi keagamaan itu adalah itu ya, furudul ainiyah, Furudul ainiyah. standar baca Al-Quran, standar al-husnah, Ahlus sunnah wal jamaah. al-husnah wal jamaah ya, al-nadiniyah, standar pesantrenan. Nah ini yang memang sebaiknya muncul di itu Bu, di apa namanya, di indikator nih, indikator. Ya, jadi kalau katakanlah standar furudul ainiyah nggih, itu apa yang diujikan apa Bu itu? Ada uji tulis dan uji praktek. Nggih. Jadi yang ditanyakan kalau di Furudul Ainiyah itu sekitar pengetahuan tentang ubudiyah Pak, tentang ibadah mahasiswa itu, ibadah sivitas akademika Unuja dari sholat, kemudian praktek kemanusiaan seperti memandikan jenazah. Kalau standar baca Al-Quran itu ya dari segi tajwidnya, kemudian praktek membacanya. Kalau aswaja itu dari segi pengetahuan keaswajaannya. Nah ini yang mungkin sebaiknya muncul di itu ya, di indikator Bu nggih. Nggih. Terus tadi kan ada, nah ini nomor 12 Bu. Sertifikasi keagamaan menjadi syarat kelulusan nggih. Syarat kelulusan mahasiswa Universitas Nurul Jadid. Nah, berarti kan sebelum lulus kan berarti kan mengikuti uji kompetensi keagamaan nggih. Nah, itu yang karena ini apa namanya? Agak bertentangan dengan yang tadi, yang di bawah, Bu. Yang di bawah. Yang di tabel yang di bawah sendiri. Yang indikator nggih. Nah, ini yang ya itu kan ada nomor 6. Presentase mahasiswa yang memiliki sertifikasi kepesantrenan dan keaswajaan. Ini beda dengan yang tadi ya, yang keagamaan ya? Sama Pak. Sama? Ini kan masuk dalam standar yang keagamaan, salah satunya ada sertifikasi kepesantrenan dan keaswajaan. Oke. Ya berarti kan kalau yang keagamaan kan wajib lulus nggih? Nggih. Wajib lulus ya? Nggih, tapi kebijakannya sepertinya begini. Mahasiswa Unuja itu wajib lulus jika lulus yang 2 pertama. Jadi Furudul Ainiyah dan BTQ, Pak. Baca tulis Al-Qur'an. Oh, gitu. Ya. Nggih. Nah, ini yang mungkin Ibu tekankan ya. Ibu tekankan di ya minimalnya kan itu Bu ya. Nggih, minimalnya ini. Jadi itu katakanlah ada 1, 2, 3, 4 nggih. Nggih, 4 standar. 4 kompetensi nggih. Oh, 4 kompetensi. 4 kompetensi nggih. Jadi dia bisa dinyatakan lulus minimal 2 gitu. Nggih. 2 kompetensi. Nah, itu yang penting Bu. Jadi itu mohon dicantumkan di itu, di indikator tadi nggih. Oh. Jadi ya katakanlah presentasi mahasiswa lulusan mahasiswa yang apa namanya? Yang lulus Furudul Ainiyah dan BTQ gitu. Ya, itu minimal berapa pada tahun pertama, kedua, ketiga gitu. Nah, terus nanti berarti kan meningkat Bu nggih. Nah, terus tadi yang 2 berarti kan kalau yang lulus 3, yang lulus 4 itu berarti targetnya berapa. Itu mungkin yang lebih terukur Bu nggih. Jadi kalau minimal dia kompetensi, targetnya tahun pertama berapa,
Karena itu kan merupakan syarat minimal kelulusan, G. Oke, 2. Nah, kalau 3, 2. nah kita kan maunya 3, maunya 4 minimal, atau adalah kita maunya 4 semuanya lulus. Tapi kalau 2 saja dia udah lulus ya, berarti ya apa namanya, nggak apa-apa. Tapi minimal kan kita memiliki target, ya minimal 2 itu. Tapi kalau minimal 2 harusnya ya semua lulus, nih. Harusnya semua lulus di Ya, bidang 2 nah, kompetensi itu. berarti yang minimal tadi, yang targetnya tadi yang 3, Bu. Karena Oh, kalau 2 3. kan harus lulus semua, ya. Oke. Ya, kalau 3 ya kita targetkan, oke, sekarang kan yang 2 kan sudah lulus semua, berarti kita targetkan 3, katakanlah tahun pertama mungkin 10%, tahun kedua mungkin 20%, tahun ketiga mungkin 40%. Nah, terus yang 4, nah itu mungkin karena katakanlah kita pengalaman tahun kemarin ya, kita memberikan bekal tuh hanya di akhir-akhir, katakanlah akhir tahun, makanya kita lebih menekankan atau sosialisasi di pertengahan studinya ya, sehingga mahasiswa sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi ujian kompetensi keagamaan, sehingga harapannya 4 standar itu dia bisa lulus semua kan gitu. Ya, mungkin itu aja Bu yang apa namanya, yang menjadi saran nggih, masukan nggih. Berarti kemungkinan di tahun 2022 ini 100% ya, Prof ya? Ya monggo saja Ibu yang itu kan Oh, gitu. presentasi mahasiswa lulus kompetensi bidang Berarti ini ini ya. minimal Bu ya. Ya itu harus Bu ya, kan minimal nggih. Oke. Nggih. Nah, terus yang berikutnya mungkin yang nomor 7, yang 3 Bu, 3 kompetensi tadi. Ada furudul ainiyah, ada baca tulis Al-Quran, ada satu lagi keaswajaan nggih. Oke. Nggih, keaswajaan. Nanti baru yang terakhirnya ada yang apa namanya? Ditambah dengan pesantrenan. Nah, itu berarti kalau yang targetnya yang 6 itu katakanlah 100, berarti yang bawahnya kan di bawah ya harus agak rendah ya, agak rendah. Apalagi yang 4 gitu. Ya. Mungkin begitu Ibu. Terus timeline-nya kan nanti Pak Freddy yang bisa menjelaskan. Karena Ibu kan masih tahun 2022 ya. Oke. Oke. Oke, terima kasih Prof. Oke, sami-sami Bu. Mohon maaf, saya nggak bisa bantu banyak nih yang ini. Baik, terima kasih Bu Duroh dan Prof Wahyudi. Untuk hal-hal lain Bu Duroh nanti saya sampaikan ya. Gitu. Baik, kita akan berlanjut. Mungkin satu lagi Prof ya. Kita ke standar. Oke, monggo Pak. Saya Pak Freddy. Standar pengembangan dosen ya. Bapak Ansori. Siap. Oke, monggo Pak Ansori. Assalamualaikum Prof Wahyudi. Assalamualaikum teman-teman. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Mohon maaf sebelumnya saya baru bisa gabung hari ini karena saya juga ditarget Prof untuk menaikkan hampir 30 lektor. Baik, saya di sini sebagai kepegawaian ngurusi masalah pengembangan dosen dan standar dosen. Cuma yang akan saya presentasikan di sini adalah standar pengembangan dosennya. Mohon izin saya presentasi. Standar ini saya buat tahun lalu, Prof. Di mana isinya saya mengacu pada IKU perguruan tinggi, terus kemudian SNDikti nomor 3 tahun 2020. Cuma di sini banyak mungkin butuh beberapa masukan dari Prof Wahyudi. Pada intinya saya tidak berbicara seluruh isi. Pada intinya adalah yang diatur di sini adalah pertama bagaimana pengembangan kualifikasi akademik dosen, terus kemudian keikutsertaan dosen dalam
beberapa kegiatan pengembangan diri seperti sertifikasi kompetensi, terus kemudian sertifikasi dosen, pekerti dan sebagainya. Terus kemudian yang tidak hanya itu, di sini pengembangan awalnya saya buat judul di sini pengembangan dosen saja. Hanya saja kok ini ya tenaga kependidikannya kayaknya nggak dipikir. Akhirnya saya di sini diubah dan sesuai judul dari tugas saya, yaitu pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. Nah, langsung pada pelaksanaan standar. Tidak apa-apa ya, Prof ya. Langsung pada isinya. Tidak apa-apa, Pak. Tidak Ya. apa-apa ya. Ya. Kan waktunya juga mepet ini. Yang pertama dimulai dari rektor yang menetapkan standar pengembangan dosen, terus kemudian wakil rektor bidang sumber daya manusia itu kalau di Unuja itu bukan wakil rektor 2, Prof. Tapi wakil rektor 1 bidang akademik dan sumber daya manusia. Wakil rektor 2 difokuskan pada aset dan pengembangan usaha. Terus kemudian dekan, pihak-pihak yang bertanggung jawab dan yang berperan di sini adalah wakil rektor 1. Setelah wakil rektor 1 itu dekan. Terus kemudian Kaprodi, terus kemudian saya. Nah, yang saya jelaskan di bagian saya ini adalah membantu wakil rektor 1 mendorong dosen meningkatkan kualifikasi akademik. Nah, saat ini sudah ada kita memiliki yang S3 itu kurang lebih 30 orang sudah S3. Yang sedang studi lanjut saat ini yang ada kurang lebih 20 dosen. Kalau data kemarin ada 23 yang sedang lulus, yang sudah ujian terbuka itu ada 2. Yang sudah ujian terbuka sudah ada 2, cuma ijazahnya belum keluar, jadi belum diupdate di PD Dikti. Terus kemudian yang kedua yang tidak kalah penting dari tugas saya adalah meningkatkan jabatan akademik dosen, Prof. Meningkatkan jabatan akademik dosen. Saat ini kita memiliki banyak asisten ahli, tapi yang dibutuhkan kan minimum LLKGB kalau hitungan diakreditasi, sehingga dari tahun 2022 sampai sekarang kami berproses menaikkan 40 lektor. Itu. Terus kemudian setelah meningkatkan jabatan akademik, mendorong dosen dan tenaga kependidikan meningkatkan kompetensi melalui program-program pelatihan pengembangan kompetensi. Nah, saat ini sudah lumayan banyak ya yang dosen-dosen yang ikut baik sertifikasi internasional, sertifikasi yang menjadi asesor sertifikasi kompetensi yang dimiliki oleh LSPK sendiri yang level berapa, kalau ke level 1 kalau tidak salah, yang khusus untuk mahasiswa itu. Nah, terus kemudian dari sisi tenaga kependidikan kita juga bekerja sama dengan beberapa lembaga sertifikasi. Nah, sebentar lagi juga akan diadakan sertifikasi untuk tenaga kependidikan di bidang administrasi sumber daya manusia. Jadi bagaimana pengelolaan SDM itu kita akan mengadakan sertifikasi. Nah, terus kemudian selain melayani administrasi kenaikan jabatan akademik, terus kemudian menyediakan informasi short course, pelatihan pekerti dan jabatan dan studi lanjut, kami juga dipasrahi untuk
hilirnya, Prof. Hilirnya jadi update S3 di mana? Di PD Dikti, terus kemudian update statusnya dari aktif menjadi tugas belajar atau izin belajar. Nah, itu kami juga tanggung jawab kami. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah melaporkan pengembangan diri dosen dan tenaga kependidikan itu 1 tahun 1 kali, termasuk berapa yang studi lanjut, berapa yang sudah mengikuti short course, pelatihan pengembangan diri, dan juga menganalisis beban kinerja dosen. Nah, terus kemudian kalau standar proses PPPP hampir sama ya, hampir sama. Jadi kepala LPPM yang terlibat hampir sama dengan yang dipresentasikan tadi. Nah, ada yang menurut saya ini belum masuk, Prof. Nah, ini akan saya masukkan dan mungkin minta tanggapannya nanti seperti ini. Sertifikasi dosen, pelaksanaan mengawal sertifikasi dosen tadi, terus kemudian keikutsertaan dosen dalam program-program Kemendikbud seperti KM3, terus kemudian DPL ini mahasiswa yang pertukaran mahasiswa, terus kemudian magang MSIB itu. Nah, itu seperti itu mungkin, Prof, yang bisa saya curhatkan yang Prof Wahyudi, dan saya minta masukannya. Ini kan sesi untuk perubahan ini gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ansori. Monggo langsung Pak Wahyudi. Saya Nggih, ditanggapi. terima kasih Pak Ansori. Ansari apa Ansori nggih? Ansori, Prof. Ansori, ya. Ya. Terima kasih Pak Ansori ya. Ya, ini memang topik yang yang menurut saya cukup berat ya untuk Pak Ansori ya. Karena Bapak diberi tugas untuk membuat SPMI dosen dan tendik ya, tendik. Iya, Prof. Ya, tapi saya pikir standarnya sangat bagus Pak, sangat bagus ya. Artinya bukan hanya dosen saja, tapi juga tendiknya. Ya mungkin karena Bapak kan di PTS ya, di PTS. Kalau kami di PTN itu kan berbeda, gitunya. Tantangannya begitu. Nah, memang benar bahwa tugasnya Bapak itu dalam mendistribusikan katakanlah penyataan isi standar pun juga mungkin agak berat ya, agak berat. Karena memang manajemen administrasi antara dosen dengan tendik, apalagi di PTS itu kan berbeda, nggih. Kalau yang tenaga kependidikan kan otonom daripada universitas. Iya. Artinya tidak terintegrasi dengan kementerian. Benar. Ya. Tapi yang tendik ini, yang dosen kan mau tidak mau harus terintegrasi, terutama dalam sistem katakanlah PD Dikti untuk persyaratan program studi, terus persyaratan akreditasi, ya, terus juga kelayakan suatu program studi untuk pembukaan program studi baru dan sebagainya, ya. Termasuk juga kalau dosen itu kan parameternya kan ada gelarnya dari pendidikan akademiknya dan juga ada jabatan fungsionalnya atau jabatan akademik, ya. Iya. Nah, yang tadi Bapak sampaikan asisten ahli, terus lektor, ya lektor kepala dan guru besar dan sebagainya. Karena memang kalau asisten ahli itu kan, itu kan harus banyak yang kita kerjakan ya, kita dorong dia untuk untuk menjadi lektor, terus juga nanti mengikuti proses sertifikasi dosennya bagaimana. Jadi memang Pak Ansori ini memang itunya agak berat, Pak. Tapi gini, Pak, dalam Bapak menyusun pernyataan standar tadi, ya, di samping yang telah disampaikan tadi, Bapak bedakan saja antara dosen dengan yang tenaga kependidikan, ya, dosen dengan tenaga kependidikan. Nah, katakanlah untuk dosen ya, untuk dosen
untuk dosen katakanlah kayak gini. Jadi mungkin rektor menetapkan bahwa katakanlah 50% ya, 50% dosen Unuja ya pada tahun berapa mungkin? 2020 berapa? 2027 kah atau 2020 berapa gitu. Nah, itu minimal kualifikasinya apa? Ya. Apakah lektor kepala ataukah lektor? Kan minimal kan sebaiknya lektor, Pak nggih? Ya, minimum. Ya, minimal lektor. Itu dari Ya. jabatan fungsional kan. Nah, terus sekarang katakanlah dari pendidikan akademik. Ya, pendidikan akademik. Nah, dalam merekrutmen katakanlah calon dosen ya, Unuja apakah masih mengizinkan yang S1? Ya, S1 Ya. cuma memiliki katakanlah rekam jejak yang apa namanya? Rekam jejak yang mumpuni gitu ya. Ya. Ya, karena kan dosen tuh nanti kan ada dosen-dosen katakanlah praktisi ya. Itu kan bukan dilihat dari gelarnya kan? Iya. Ya, tapi kan dari katakanlah kepakarannya gitu. Iya, benar, Prof. Tapi Nah, itu ada di standar lain, Prof. ya, tapi kan Bapak kan harus merencanakan itu, Pak. Oh, ya. Ya, artinya kan kalau itu kan masuknya mungkin apakah di dosen tetap dan dosen tidak tetap, gitu. Ada di standar mutu dosen dan tenaga kependidikan. Ada yang itu ya. tersendiri. Iya. Oke. Ya. Ya, ini katakanlah kalau yang dosen yang Bapak katakanlah yang ini berarti yang ke karir dosen, Pak, nggih? Ke ini lebih pada bagaimana mengadministrasi kinerja dosen untuk kan banyak dosen punya kinerja ini, Prof. Banyak dosen punya kinerja, tapi tidak berbanding lurus dengan akreditasi prodi. Dengan apa, Pak? LP3M. Tidak berbanding lurus dengan? Tidak berbanding lurus dengan akreditasi prodi. Oh, gitu. Iya kan? Terutama pada administrasi kenaikan jabatan. Tadi bisa. Pak Brady minta tolong ya. di-mute, Pak Brady. Ya. Pak Brady di-mute dulu, Pak. Oh, sorry. Oke. Iya. Mohon maaf, Pak. Ya, jadi tidak berbanding lurus dengan akreditasi program studi. Ya. Itu karena habitnya. Setelah kita sepengalaman kami 1-2 tahun ini yang terjun langsung membimbing dosen itu mereka belum tahu cara bagaimana menghitung dupa, terus kemudian penelitian ini harus seperti apa, menulis jurnal harus di bagaimana. Nah, itu lambat laun kami buat beberapa forum FGD, terus kemudian membimbing satu persatu dosen, ya akhirnya mereka paham, mereka merasa diperhatikan gitu, Prof. Ya, berarti ini aja yang tadi Bapak uraikan tadi itu di ini aja dibuat dalam pernyataan standar itu aja, Pak. Jadi katakanlah. Oh, di sini ya? Yang di bawah, Pak. Oh, di sini ya? Ya. Jadi jangan lagi memberikan keringanan beban dosen. Nah, itu kan tidak ada itunya dengan akreditasi kan? Iya. Yang poin I ya. Iya. Yang I ya. Nah, itu mungkin poinnya bisa katakanlah gini. Dekan mewajibkan dosen di Unuja memiliki gelar akademik atau jabatan fungsional minimal lektor ya. Lektor pada tahun berapa? Oh iya. Ya, gitu. Ya, terus katakanlah apalagi dosen Unija katakanlah ini untuk membantu katakanlah sertifikasi nggih? Sertifikasi dosen, Serdos ya. Pada tahun berapa dosen Unija harus sudah katakanlah lulus sertifikasi dosen. Nah, nanti tahunnya Bapak bisa prediksi 50%, 70%, 100%,
100% pada tahun 2027 begitu. Jadi Bapak uraikan yang berhubungan dengan poin-poin akreditasi. Ya, jadi tadi Baik, Prof. gelar akademik, terus sertifikasi dosen, terus bisa juga katakanlah apa namanya sertifikasi, gelar akademik, mungkin juga jabatan Pak. Gelar akademik ya. Jadi katakanlah ya dosen apa namanya Unuja pada tahun sekian ya harus sudah bergelar S3 kayak gitu, ya kan? Nah, terus juga pada tahun berapa 10% katakanlah pada tahun berapa presentasi guru besarnya direncanakan dari sekarang. Ya, langsung berisi standarnya begitu ya, Prof? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, Nggak apa-apa, Pak. baik. Ya. Kalau seperti ini, Prof, di cover pendanaan. Jadi kami saat ini untuk studi lanjut itu kita alokasikan dana sekitar 200 juta. Itu kecil masih. Nah, untuk menaikkan itu juga bisa ya di sini ya, Prof. Jadi menyediakan Unuja menyediakan dana untuk membantu begitu-gitu. Ya, mungkin insentif aja, Pak. Jadi Unija menyediakan dana pendamping untuk studi lanjut ya kepada dosen Unija. Nah, katakanlah targetnya mungkin 2024 mungkin 10 untuk S3. Ya, 10 untuk S3. Terus berikutnya tahun 2025 mungkin 20 untuk S3 kayak itu bisa aja, Pak. Oh, bisa ya. Ya. Baik. Terus satu lagi mungkin pimpinan Unja mendorong setiap dosen Unja untuk mendapatkan berbagai beasiswa kan? Iya. Baik untuk studi lanjut ataupun katakanlah untuk apa namanya meningkatkan kompetensi. Itu bisa aja ya begitu. Oh, baik. Ya, bisa aja, Pak. Baik, Prof. Ya. Nah, jangan lupa aja yang kepegawaian, Pak. Karena itu kan baru dosen, kepegawaian belum. Oh ya, tenaga kependidikan ya, Prof ya? Ya, betul ya, pendidikan. Cuma itu kan kayaknya lebih ke intern, Pak ya. Tapi kan karena Bapak sudah buat SPMI ya harus dibuat itu, Pak. Iya, saya juga dilema, Prof. Saya juga dilema. Jadi masalahnya begini, di grup internal Unuja itu sudah ramai. Ada sertifikasi juga tenaga kependidikan. Tapi setelah saya cek di undang-undang, itu memang ada di pengumuman ada sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan. Yang tidak ada itu tunjangannya, seperti Serdas itu nggak ada tunjangannya, sertifikasinya ada gitu. Cuma di benak teman-teman tenaga kependidikan itu ya sama seperti Serdos, padahal tidak gitu. Yang sangat berbeda adalah di aspek tunjangannya. Pemerintah tidak menyediakan tunjangan untuk tenaga kependidikan yang telah tersertifikasi, kecuali PNS ya, kecuali yang ada di PTS, yang ada di PTS. Begitu, Prof. Jadi saya juga untuk yang tenaga kependidikan ini menetapkan standarnya juga agak ini ya, agak rancu juga nantinya, takut hanya saja yang saya nyatakan di sini, saya tambahi saja dan tenaga kependidikan, meskipun pada pelaksanaannya kami juga sudah mensertifikasi seperti bekerja sama dengan Microsoft, lembaga sertifikasi Microsoft untuk membekali tenaga kependidikan. Minimal kan dia kan kerjanya pakai komputer, Prof. Jadi di tenaga administrasinya paling tidak punya sertifikat. Ya, benar. Ya, karena kan saya pikir Bapak juga wajib memberikan apa istilahnya pandangan-pandangan ataupun justifikasi kepada pimpinan baik rektor maupun ketua yayasan bahwa tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan tidak memiliki kompetensi ya haknya jangan disamakan, harus dibedakan. Nah, itu yang Bapak harus susun di sini, Pak. Ya, jadi katakanlah kalau sudah lulus kompetensi, berhak mendapatkan penghargaan ya, penghargaan dalam arti apakah
tunjangan ataupun apa. Nah, itu yang Bapak rancang dari situ. Ya. Ya, Baik, karena baik, Prof. ya, karena pimpinan kan, loh ini alasannya apa? Dia dikasih, oh karena dia sudah lulus ini Pak. Gitu. Itu sehingga akan memotivasi tenaga kependidikan juga untuk meningkatkan kompetensi dirinya Pak. Gitu. Mungkin begitu Pak Baik. Ansori. Siap, siap, siap. Terima Oke. kasih, Prof. Terima Sami-sami kasih. Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Ansori atas presentasinya. Juga terima kasih Prof. Wahyudi sudah komen yang sudah diberikan pada setiap penyaji hari ini. Ini sudah pukul 11:09 waktu Indonesia Barat. Sudah waktunya ya untuk kita mengakhiri pertemuan virtual kali ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, sebelum pertemuan ini diakhiri, saya mengingatkan untuk Anda mengisi daftar hadir ya. Isi daftar hadir yang linknya sudah di-share di kolom chat, silahkan. Prof. Wahyudi, ini untuk besok itu kan karena libur akan kita sambung Oke. ya, atau kita lanjutkan di hari Kamis. Oke, Di hari insyaallah Kamis, oke. Di hari Kamis itu, mohon maaf, yang akan melakukan presentasi, sebentar, akan saya tunjukkan. Ini. Ya, untuk di hari Kamis 10 Agustus 2023 itu ada Bapak Muhammad Baharul Ulum, Bapak Dr. Haji Hasan Baharun, Bapak Handono Fathur Rahman, Bapak Dr. Haji Ahmad Fawaid, Bapak Zainal Arifin, dan Bapak Dr. Ahmad Fawaid. Dan ini hampir kesemuanya Prof, dari 7 penyaji ini, 6 penyaji, 4 diantaranya adalah Kepala UPPS, ada Direktur Pasca Sarjana dan 3 dekan. Kemudian Bapak Bahrul ini Kabak Humker atau Humas dan Kerjasama. Dan kemudian yang terakhir ada Bapak Dr. Ahmad Fawaid, ini Kepala LP3M. Yang mudah-mudahan beliau-beliau nanti bisa hadir ya semuanya dalam pertemuan virtual. Sembari kami akan tetap mengingatkan di grup. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum diakhiri mohon izin untuk dinyalakan dulu kameranya, kita foto dulu. Untuk dokumentasi. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Terima kasih, Prof. Masukannya, Prof. Oke, sami-sami Pak. Ya, Izin kami dulu, ya. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live nggih. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, waalaikum. Harus sirim nakal. Online di dimmer ya. Belum dinyalakan, Mansori. Baik, Pak Rosi. Oke. Iya. Bulan ini gak sanggup presentasi ya, Pak. Ya, Bosan. Ada hubungan biar Pak Ansori Pak. Untuk target kapan guru besar, kapan profesor, kapan lektor kepala, itu bagian saya sebenarnya. Saya aja sama teman ini, Pak. Pak Rosi belum cukup umur untuk lektor. Tidak kecil. Belum tamyiz. Ini Pak Febri ini ngelang lolo nih, Pak Febri. Pak Basit. Ghosting. Tidak dimatikan.